Kami selalu menyebut NU itu saudara tua kami, sehingga apa yang dirasakan NU atau menjadi persoalan NU juga menjadi bagian dari persoalan PDI Perjuangan. Kaderisasi di PDI Perjuangan sering kami ceritakan tentang makna dari logo NU yang juga memiliki suatu visi geopolitik, di mana Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kan ajaran-ajaran Bung Karno di anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu perlu 16 tahun. Kongres pertama, kongres kedua, kongres ketiga baru kami bisa memasukkan itu karena kuatnya desoekarnoisasi. Sehingga ketika Kennedy terbunuh, Bung Karno merubah foreign policy-nya, kemudian membangun kerjasama dengan Pyongyang dan Peking. Tidak ada hukum yang berkeadilan, semuanya menjadi ekonomi biaya tinggi. Kongres partai biaya tinggi, kongres organisasi keagamaan menjadi biaya tinggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto, terima kasih banyak. Selamat datang di Yayasan Tali Buana Nusantara. Yayasan ini sudah hampir 20 tahun yang lalu didirikan oleh aktivis Nahdlatul Ulama, terutama yang banyak bercimpung sebagai alumni PMI. Nah, kegiatan Yayasan Tali Buana ini sebagaimana biasanya mengerjakan kegiatan-kegiatan sebagaimana lazimnya yayasan dan juga mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak lazim dikerjakan oleh yayasan. Nah, ya pokoknya apa saja. Ya kan? Dia bekerja apa sajalah begitu kan. Ini ada Profesor Maskuri Abdillah. Ini ada Pak Sduki Bedowi, teman di komisi berapa dulu itu? Ya. Jalan-jalan. Kemana itu? Dolar seri C-nya sampai sekarang masih ada, masih tersimpan. Ini Marskal Johansyah. Ini Haji Tatang, ini mantan Satkornas Banser. Itu Dr. Andi Jamaro. Ya. Ini dari Sarang Al-Mukarram. Nah, itu ada Heri Arianto Azumi. Nah, itu ada Fadli Yasir. Isnu, Wakil Ketua Isnu. Itu ada mantan Komisi 2 DPR RI. Nah, Yanwar Prihatin, ya ahli rekayasa suara. Ya, ini ada Profesor Anwar Sanusi, ya teman di komisi kan gitu. Ya, ini sejak kemarin ingin sekali hadir dan terus-menerus ingin diingatkan. Rupanya ada pengalaman berharga, wah, gitu. Apa bisa diulangi atau tidak? Gitu. Ini Dr. Zainud Tauhid ini. Ini ada siapa temen yang di PDIP dulu, Andi Najmi itu. Sama siapa di PDIP dulu? Andi Najmi ini. Paut ini ya. Pak Mujib Rohmat. Golkar, ini Ahmad Hidayat Pulungan. Nah, ini PDIP asli kalau yang ini PDIP asli. Banyak teman-teman yang lain, ada Pak Syira Prayuna, ya ini pengurus PWNU sekarang nih top dia. Di NU disebut Kiai Haji Syira Prayuna. Ya, luar biasa ya kan. Ya. Ini ada Pak Sultan Huda dan teman-teman yang lain, ada Pak Imam Suharjo. Kita senang sekali Mas Hasto bisa hadir. Kebetulan NU mau muktamar yang ke-35, rencananya bulan Agustus. Kemudian besok, beberapa hari yang akan datang, akan ada Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Kalau Konbes itu wilayahnya Tanfiziah,
Kalau Munas wilayahnya Suriah. Mas Hasto pasti tahu lah punya penerawangan NU itu sekarang dalam kondisi seperti apa gitu. Oleh karena topik kita NU masa depan dan masa depan NU, kira-kira Mas Hasto punya perspektif apa terhadap NU itu? Kata Pak Mujib Rahmat tadi, NU itu katanya kalau pengen dapat sesuatu mahal banget bayarannya katanya. Harus istighosah, harus maulidan, harus apa? Apel akbar gitu kan. Gimana caranya niru PDIP di Jakarta nggak punya maulidan, nggak punya istighosah, nggak punya majelis taib, kok menang terus katanya. Kira-kira seperti itu. Jadi, tapi juga NU sekarang sudah mulai ketularan partai politik, Mas. Jadi kalau rapat-rapat itu suka ada pertanyaannya. Ini pulang rapat jelas nggak katanya. Pulang konferensi jelas nggak gitu. Pulang muktamar jelas nggak. Katanya ini ketularan dari partai politik katanya. Padahal ya di partai politik itu lebih jelas dari itu sebenarnya kan gitu. Saya kira gitu Mas Hasto. Enak-enak aja lah anggap ini rumah kita dan ini teman-teman kita semua. Dan ada di antara beberapa teman ini yang sedang mempersiapkan diri untuk mempromot menjadi calon ketua umum Tanfiziyah. Nah, di samping yang lain-lain gitu. Yang lain belum hadir. Kalau yang di sini ada Profesor Maskuri dan ada itu Herianto Arzumi. Saya kira begitu. Nah, Cak Duki kasih langsung beliau aja. Iya. Silakan Mas. Baik, makasih Kang Edin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa berada di antara tokoh-tokoh di mana saya masih harus banyak belajar itu datang ke sini. Dan juga mohon maaf datang terlambat, acara juga berubah-ubah karena memang politik Indonesia ini memang suka berubah-ubah. Kalau Bu Mega itu bilang suka poco-poco kita. Udah ditata dengan baik, tiba-tiba perubahan kepemimpinan berubah. Mula-mula kita punya desain yang baik, misalnya kalau tentang Pak Jokowi ini kan mula-mula kita punya desain yang baik. Ini sebagai orang yang di partai dulu kami mendambakan ada pemimpin yang di luar darah biru istilahnya. Kalau di NU itu di luar Gus, kira-kira gitu aja. Yang muncul dari bawah kita angkat, tapi ternyata juga persiapan yang lama bisa berubah juga oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan itu memang bisa merubah semuanya. Seseorang itu justru diuji ketika berada di dalam kekuasaan. Nah, saya sebelumnya mohon maaf bahwa saya datang di sini karena undangan dari Kang Endin ini, sahabat yang sudah berulang kali datang tapi karena kesibukan bukan konsolidasi di partai yang juga menghadapi persoalan yang sama pada dasarnya, tidak hanya organisasi apalagi keagamaan, partai politik juga sebenarnya dihadapkan pada suatu persoalan-persoalan serius. Bahkan demokrasi yang kita bangun dengan susah payah sekarang juga menghadapi persoalan demokrasi resilience, ketahanan dari demokrasi itu sendiri. Nah, terkait dengan NU, apapun kalau ada undangan NU kami dididik untuk terus mewujudkan kesadaran sejarah dan ideologis kami. Saya ingin mulai dulu dengan beberapa cerita tentang, kalau Bung Karno dengan NU kan banyak sekali. Tapi tentang Bu Mega dan NU dulu. Karena itu masuk di dalam kaderisasi kami. Bagaimana PDI Perjuangan ini ada. Ini karena dalam satu ikatan sejarah perjuangan yang sama. Termasuk dengan NU. Yang 1926, PDI Perjuangan 1927. Oleh Bung Karno melalui PNI. Sehingga
Kami selalu menyebut NU itu saudara tua kami, sehingga apa yang dirasakan NU, apa yang menjadi persoalan NU juga menjadi bagian dari persoalan PDI Perjuangan dan juga persoalan bangsa ini. NU-nya baik, bangsa ini juga baik. Itu yang diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ke kami. Cerita yang pertama itu adalah ketika saat itu Pak Jokowi baru saja terpilih sebagai presiden. Ini Pak Jokowi yang asli ini ya itu yang, iya betul, yang dari bawah, yang bukan yang dari atas. Pak Jokowi yang dari bawah. Lalu menanyakan kepada Bu Mega, Ibu pakai bahasa Jawa, dos pundi untuk menteri-menterinya. Ibu nggak berbicara PDI minta sekian, Dek, enggak. Ibu Mega berbicara, Dek, ingat sejarah. Republik ini dibangun dengan cara gotong royong. Salah satunya adalah NU. Kalau Bung Karno mengatakan PDI itu punya falsafah pembebasan rakyat marhen melalui PNU, NU juga sama, kaum duafa. Nah jadi untuk terkait dengan menteri, maka Dek Jokowi harus betul-betul melihat sejarah ini. Sejarah gotong royong kekuatan nasionalnya termasuk antara PNI dan NU. Kalau kita lihat rakyat di bawah, rakyat marhen, kaum duafa, itu kalau dicari ya ujung-ujungnya hanya NU dan PDI Perjuangan. Karena kita sama-sama korban. Lalu saya lihat korbannya seperti apa. Saya lihat catatan pemilu tahun 77. Ternyata pemilu tahun 77 itu PNI dan NU itu menjadi proyek stabilisasi politik yang pertama dari Orde Baru, di mana di dalam pemilu 77 itu yang dihancur leburkan adalah PNI. Pak Pandana Baban itu juga sampai ikut di penjara sama dengan wartawan Jepang saat itu, karena yang mencoba untuk meluruskan watak kekuasaan otoriter yang mau dilegalkan di dalam pemilu tahun 77, yang berani itu hanya NU dan PNI. Maka itu adalah bagaimana praktek kekuasaan yang membungkam kekuatan organisasi yang bersikap kritis terhadap otoritarianisme itu. Lalu Ibu Mega melanjutkan, maka Dek, tolong saya nitip NU. Menterinya di mana, Bu? Ya karena NU itu ngurus rakyat cilik. Maka yang kaitannya dengan orang cilik itu ya seperti Menteri Pertanian. Kalau selama ini kan NU orientasinya kalau udah dapat Menteri Agama itu kan sepertinya sudah segalanya. Sepertinya kan gitu. Udah pokoknya itu menjadi tujuan utama lah Menteri Agama. Nah, padahal kalau Ibu Menteri Agama ini urusan untuk terutama bagi umat Islam supaya bisa mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, terus urusan manajemen hajinya itu urusan Ibu. Oh, bukan itu Dek, jadi NU itu yang ngurus rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi. Jadi dalam dialog itu pada tahun Oktober 2014 itu menunjukkan kesadaran Bu Mega terhadap NU. Kemudian yang kedua, cerita yang kedua, ketika Ibu Mega pada tahun 2023 itu ditunjuk oleh Zayed Foundation. Zayed Foundation ini didirikan oleh Imam Besar Al-Azhar, Profesor Thayyib, bersama dengan Paus Fransiskus untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Nah di situ sebagai juri Ibu Mega berjuang habis-habisan sampai sidang dengan Prof. Thayyib dan Paus Fransiskus diskors karena Bu Mega ngotot betul bahwa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Zayed Foundation adalah NU dan Muhammadiyah. Nah, maka jadilah itu oleh kegigihan Bu Mega akhirnya NU dan Muhammadiyah mendapatkan hadiah dari Zayed Foundation yang kalau di hadiahnya itu salah sekitar 1 juta US dollar Pak, di situ. Nah lalu dibagi dua. Meskipun ketika kita bersama-sama mau syukuran
atas perjuangan Set Foundation pas kampanye. Pada takut datang, Pak. Di situ tokoh-tokoh besarnya yang representasi itu, Mas. Saja. Maka berpikir, loh, kok sudah masuk unsur politik? Padahal bagi kami itu menghormati NU itu dalam konteks politik kebangsaannya, bukan NU mau milih siapa, NU mau berpihak kemana. Karena kami menginginkan bagaimana NU tetap pada Kitoh 1926-nya. Itu kan suatu roh pendirian yang diberikan kepada NU dalam seluruh kesadaran ideologis dan historisnya. Kemudian yang ketiga, saya selalu juga diajarkan oleh Bu Mega untuk melihat lambang NU itu. Bayangkan tahun 26 NU sudah punya visi geopolitik yang luar biasa di situ. Menjadikan Indonesia dan dunia itu sebagai suatu ruang lingkup alam pikir dan juga alam rasa, itu istilahnya Ibu, tentang NU. Jadi bagaimana tahun 26 sudah punya logo yang begitu visioner. Itu yang kemudian kami dalam kaderisasi di PD Perjuangan sering kami ceritakan tentang makna dari logo NU yang juga memiliki suatu visi geopolitik, di mana Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bukan berbicara pada kekuasaan politik praktis, tapi pada suatu filosofi, pada suatu nilai-nilai, pada suatu misi untuk Indonesia dan dunia. Nah, dari tiga cerita itu sebenarnya setiap misalnya kalau kita mau berbicara muktamar, yang paling penting adalah ide dan gagasannya itu. Kalau Bung Karno kan mengatakan partai harus dipimpin oleh ide. Negara ini harus dipimpin oleh suatu ide. Apa ide-ide besar dari Indonesia? Apa ide-ide besar dari Nahdlatul Ulama? Itu yang harus kita temukan dalam setiap muktamar. Bagi PD Perjuangan itu juga suatu yang tidak mudah. Karena selama 32 tahun Orde Baru kita digelapkan dari sejarah yang benar saat itu. Bagi PD Perjuangan kan kami menghadapi kuatnya desoekarnoisasi secara luar biasa. Sehingga kita hilang itu rekam jejak sejarah. Mengapa Bung Karno mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa-bangsa Islam dalam konferensi Islam Asia Afrika. Mengapa kita mengadakan konferensi Islam Asia Afrika di situ? Dan apa kaitannya konferensi Islam Asia Afrika dengan konferensi Asia Afrika? Apa kaitannya dengan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam? Apa kaitannya dengan pernyataan Bung Karno bahwa untuk membangun peradaban Islam, maka Islam harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Dan di dalamnya NU oleh Bung Karno itu dihormati betul. Sama dengan Bu Mega juga menghormati NU dan kami itu juga menghormati NU karena kami begitu terpesona dan juga terinspirasi oleh gagasan-gagasan tentang Nahdlatul Ulama di situ. Apalagi misalnya juga dengan spirit keluarnya Hubul Watan Minal Iman misalnya. Di situ keluarnya resolusi jihad. Itu tidak akan mungkin keluar resolusi jihad yang kemudian kami berjuang. Ketika resolusi jihad itu 22 Oktober 1945. Itu kan asal muasalnya dari Pondok Pesantren Bubu Salam di Malang. Pak Baskara jam 11 malam telepon ke saya. Ini kami di Pondok Pesantren Bubu Salam, bagaimana kalau kita luruskan sejarah tentang makna resolusi jihad. 22 Oktober sebagai hari santri dan sekaligus falsafah tentang kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Itu sebagai program kita bersama. Para NU dan PD Perjuangan. Lalu pagi-pagi kami konsultasi ke Ibu. Sepakat. Kita buat bagi-bagi tugas untuk resolusi jihad 22 Oktober 1945, PDI yang di depan. Untuk
lahirnya Pancasila, NU yang berdiri di depan. Nah itu sebagai suatu contoh bagaimana kesadaran historis dan ideologis itu menyatukan kami di dalam suatu upaya-upaya pelurusan sejarah agar masing-masing itu menemukan kitohnya tadi. Menemukan seluruh falsafah, ide, gagasan dari semangat pendiriannya. Karena buat kami juga tidak mudah PDI Perjuangan untuk meluruskan sejarah perjuangan bangsa termasuk sejarah para tokoh-tokoh bangsanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga Bung Karno dan sebagainya. Sebagai catatan bagi kami PDI Perjuangan untuk memasukkan Bung Karno di ADART PDI Perjuangan itu kami perlu 16 tahun, Mas. Memasukkan ajaran-ajaran Bung Karno di anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu perlu 16 tahun. Kongres pertama, kongres kedua, kongres ketiga baru kami bisa memasukkan itu karena kuatnya desoekarnoisasi. Dan kemudian saya juga baru menemukan dalam disertasi saya tentang pemikiran geopolitik Soekarno sebagai contoh. Mengapa Bung Karno saat itu ngotot untuk ganyang Malaysia? Di situ. Itu sebenarnya adalah suatu pilihan strategis dari Bung Karno. Karena apa? Karena keputusan sidang BPUPK pada tanggal 12 Juli 1945 tentang wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu termasuk seluruh sepenanjung Malaka itu. Sampai kemudian seluruh Kalimantan Utara. Bukan karena para pendiri bangsa kita ini ekspansionis. Bung Karno mengatakan saya bukan ekspansionis. Tapi ketika kita membahas sidang BPUPK itu ada utusan dari Malaka dan kemudian dari Sabah Sarawak yang pengen menyatukan diri dengan Indonesia. Karena aspek historis, aspek budaya melawan suatu kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Nah kemudian Kennedy terbunuh karena Amerika juga merubah foreign policy-nya dan bertekad mau menjadi negara anti kolonialisme. Maka kemudian dan juga Bung Karno tidak mau bekerja sama untuk memberikan kekayaan Irian Barat kepada kapitalisme global, maka Kennedy dibunuh. Tapi setelah Kennedy dibunuh, kemudian Bung Karno tetap melanjutkan keputusan tentang wilayah negara kita. Tetapi tujuannya bukan untuk menguasai Malaka, Sabah, dan Sarawak. Bukan untuk itu. Karena Bung Karno ingin memerdekakan juga wilayah-wilayah itu dari kolonialisme Inggris. Tapi mengapa Bung Karno ingin melakukan hal itu? Karena itu sebagai cara satu-satunya dari Bung Karno untuk menjalankan keputusan Asia Afrika bagi kemerdekaan Palestina. Gitu, Mas. Palestina karena negara-negara Asia Afrika yang mayoritas beragama Islam itu sudah merdeka oleh campur tangan Indonesia. Maroko, Tunisia, Aljazair, mereka disewakan rumah di jalan Serang di Menteng sana, membentuk sekretariat bersama sehingga oleh campur tangan Indonesia, negara-negara Islam itu akhirnya merdeka di situ. Bahkan kita ada operasi militer di Pakistan untuk mendukung Pakistan. Dan juga kita melakukan operasi militer di Aljazair untuk mendukung kemerdekaan dari Aljazair. Nah di situ. Ya, nah kemarin ketika Bung Karno kemudian ketika satu usianya ya beliau 64 ya itu berarti ya dikurangi 1901 63 tahun. Itu Bung Karno kan juga sudah sering sakit. Maka Bung Karno merasa nggak ada waktu lagi bagi pembebasan Palestina. Sehingga ketika Kennedy terbunuh, Bung Karno merubah foreign policy-nya, kemudian membangun kerjasama dengan Pyongyang dan Peking. Mengapa Bung Karno di situ? Dari disertasi saya ternyata itu upaya mempercepat penguatan angkatan perang kita, ABRI, agar kita mendapatkan bom atom dari China, dari Tiongkok. Nah bom atom itulah yang akan dipakai sebagai daya tawar Bung Karno bagi pembebasan Palestina.
supaya Palestina merdeka. Itu temuan-temuan dalam disertasi saya. Saya sampai mewawancarai profesor di Peking University yang menjadi penerjemah antara Bung Karno dan Mao Zedong. Jadi ada sejarah yang ditutupi. Mengapa Bung Karno begitu kuat membela bangsa Islam? Ya karena memang pengalaman beliau ya di dalam merumuskan mengapa Indonesia terjajah, itu kan memang beliau dididik dulu di Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau masuk ke Syarikat Islam terlebih dahulu di situ. Menggembleng ya kemampuan rohaninya dulu, Islamnya dulu, baru kemudian Bung Karno tentang kebangsaan, tentang sosialisme di situ. Nah, ini sejarah-sejarah yang di dalam seluruh mata rantai pemikiran Bung Karno ini sangat kuat dengan tradisi NU di situ. Karena beliau lahir di Jawa Timur, ya sangat bersentuhan dengan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama. Saya setiap keliling ke Madura ketemu dengan guru Bung Karno, kemudian ke Jombang bertemu dengan guru Bung Karno. Itu cukup banyak rekam jejak yang tidak terungkap bagaimana Bung Karno memperkuat keislamannya dan menemukan api Islam yang juga bersifat membebaskan itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari kesadaran sejarah kami. Sehingga ketika kami mendengar melalui berita-berita bagaimana ketika mau diadakan sepak bola itu U20 kalau nggak salah ya, itu kemudian hadir Israel, itu Bu Meganya sederhana aja mengatakan kepada saya, "Toh, kamu ingat ya, kita sudah menandatangani komitmen politik melalui konferensi Asia Afrika bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kita tidak menginginkan Israel datang." Oh siap, maka kita jalankan itu. Meskipun kami berdarah-darah di dalam membangun komitmen terhadap aspek-aspek historis terkait juga dengan perjuangan Bung Karno dan juga bagaimana sikap NU terhadap Israel saat itu dalam seluruh kesejarahannya. Ya maka meskipun akhirnya survei kami turun 7%, Ganjar Pak Mahfud juga turun, tetapi itu adalah suatu pilihan-pilihan yang harus kami ambil apapun resikonya ketika kami menghadapi hal-hal yang merupakan suatu pilihan antara pragmatisme di dalam sikap mau ikut pemerintah saat itu Jokowi, atau kami menjaga aspek-aspek ideologis dan historis ini. Pilihan kami berada di sini. Nah, dari cerita-cerita tadi menggambarkan bahwa kami dipimpin oleh suatu ide, suatu gagasan-gagasan besar. Kami meyakini NU juga dipimpin oleh suatu ide atau gagasan-gagasan besar, sebagaimana nampak juga di dalam logo NU yang sangat simbolik dan penuh dengan visi dan misi dari organisasi ini. Sehingga tanpa NU ya kita akan melihat bahwa nggak ada Indonesia juga tanpa NU di situ. Maka kesadaran historis dan ideologis inilah yang harus kita temukan, sehingga itu menjadi suatu spirit yang harus dibangun di dalam menyongsong Muktamar NU. Karena kalau kita tidak, maka kita hanya akan masuk dalam pertarungan kepentingan orang per orang yang di belakangnya ada suatu kekuatan-kekuatan, di mana kekuatan-kekuatan yang memainkan kepentingannya itu pasti dia tidak akan sejalan dengan seluruh konsepsi yang melatar belakangi kelahiran NU. Maka dalam Muktamar NU ke depan ya kami berharap, karena ketika NU kembali kepada Kitos 1926, itu kalau tidak salah dalam Muktamar di Situbondo ya. Situbondo kan, saya juga ke sana, saya bertemu ke Kiai Kapas, ditugaskan Ibu untuk bertemu dengan Kiai Kapas, mendoakan beliau, karena itulah peran dari NU yang sangat penting untuk menjadi suatu kesadaran kita bersama tentang mengapa NU lahir. Nah itulah yang kemudian
juga kami alami bagi PDI Perjuangan. Kami berapa kali terpecah PDI setelah 99. Kemudian 2004 kalah pemilu, 2009 kalah pemilu. Ketika kami menghadapi berbagai perpecahan dan juga tarik-menarik pragmatisme politik, maka pilihan bagi PDI Perjuangan saat itu adalah kembali sebagai partai ideologi. Yang penting adalah partai dipimpin oleh gagasan-gagasan besar dari itu kami jabarkan menjadi kultur dalam organisasi. Maka saya sebagai sekjen juga tugas saya melakukan pelembagaan organisasi agar pemikiran-pemikiran dari Bung Karno itu terlembaga di dalam organisasi itu yang kemudian diperkaya implementasinya oleh Bu Mega. Nah, menghadapi situasi tarik-menarik pasti NU organisasi besar, Islam terbesar dengan sejarah yang begitu kaya dan menjadi perekat dari republik ini. Tentu bagi yang ingin melihat hanya dalam perspektif kekuasaan ansih. Nah, kami juga sama. PDI Perjuangan. Kemarin Kongres ke-6 di Bali. Itu juga muncul suatu ancaman-ancaman kekuasaan yang berlangsung ternyata sejak lama. 2019 ada suatu kekuatan kekuasaan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan dari PDI Perjuangan ya, dan untuk mencoba menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang membuat kami punya resilience yang begitu besar? Yaitu yang pertama memang ikatan emosional dengan pendiri Bung Karno. Nah, NU juga harus memiliki ikatan emosional itu yang dijabarkan pemikiran-pemikirannya dalam seluruh kerangka organisasi dari NU itu sendiri. Kami membangun itu emosional bonding dengan Bung Karno dan juga kemudian dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kerangka organisasi, menjadi kultur organisasi, menjadi karakter dari organisasi, menjadi platform dari organisasi, menjadi disiplin dari seluruh anggota dan kader partai. Meskipun kami juga belum tentu sempurna di dalam menghadapi daya tarik menarik antara kekuasaan itu. Tapi setidaknya kami bangun satu antara pemimpin diri dari PDI Perjuangan dengan basis akar rumput, dengan ideologi yang disatukan oleh cita-cita tentang masa depan. Sehingga itulah Mas yang membuat kami bisa bertahan, dan semuanya juga sudah saya tulis di dalam disertasi saya yang kedua tentang kepemimpinan strategis, ideologi dan pelembagaan partai dalam kaitannya dengan ketahanan partai. Karena guncangan yang kami hadapi pada pemilu 2024 kemarin sangat luar biasa. Seluruh institusi negara hampir dikerahkan semuanya untuk ngebosin PDI Perjuangan, dan itu saya formulasikan sebagai bekerjanya antara kekuatan yang digerakkan oleh populisme, feudalisme, membangun kepemimpinan dengan budaya-budaya feodal, dan yang ketiga adalah jalan Machiavellianisme. Itu yang kemudian mencoba untuk menggempur PDI Perjuangan. Untung kami punya daya tahan di situ. Bandingkan tahun 2009. 2009 kami hanya digempur dengan urusan BLT, dan itu kita udah nomor 3. Kemarin digempur dana bansos itu kami hitung hampir 500 triliun rupiah. Maka ketika Pak Prabowo sekarang kesulitan fiskal, itu sebenarnya bukan salahnya Pak Prabowo, itu salahnya pendahulunya yang memang ambisi kekuasaan itu luar biasa. Ya, itu kacang lupa pada kulitnya kan, kira-kira seperti itu. Tapi itulah tantangan yang dihadapi. Nah, kami mengharapkan karena problematika kita terbesar saat ini itulah persoalan tidak lagi etika dan moral serta keteladanan itu yang dijadikan sebagai suatu pegangan. Kita tidak ada lagi hukum yang berkeadilan. Padahal kalau nggak ada hukum yang berkeadilan,
tidak akan ada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tidak ada hukum yang berkeadilan, semuanya menjadi ekonomi biaya tinggi. Kongres partai biaya tinggi, kongres organisasi keagamaan menjadi biaya tinggi. Saya yakin kongres HIPMI kemarin itu juga sama. Ya, karena itu yang namanya bisnis nggak ada hukum yang berkeadilan juga biaya tinggi. Politik apalagi nggak ada hukum yang berkeadilan juga biaya tinggi. Jadi Muktamar NU ini kami juga mengharapkan dalam suatu gagasan-gagasan besar untuk menemukan kembali track bagaimana mengembalikan bangsa Indonesia yang sebenarnya dibangun dengan cita-cita yang besar, dengan keteladanan etika dan moral yang luar biasa. Kalau kita lihat misalnya dari Bung Hatta, sosok yang begitu disiplin, sosok yang begitu jujur, dan para pendiri bangsa meskipun memiliki perbedaan-perbedaan ideologi yang sangat tajam, tapi mereka mampu menunjukkan suatu keteladanan dalam politik yang luar biasa. Itulah yang harus kita temukan dan kemudian juga menggelorakan kembali bahwa seluruh tatanan kehidupan kebangsaan kita yang paling mendesak saat ini itu selain etika moral, kemudian keteladanan, itu juga supremasi hukum di situ. Karena ketika negara-negara demokrasi berubah menjadi otoriter, itu diawali dengan kerusakan sistem hukum itu yang digunakan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis hanya karena ambisi kekuasaan, kemudian melanggar prinsip-prinsip etika ini. Itu yang kemudian sangat saya khawatirkan, sehingga dengan diskusi malam ini dan nanti kita akan lanjutkan diskusi lain, kita akan mencoba bersama-sama membedah. Karena apa yang dialami NU bukan hanya dialami oleh NU. PDI juga mengalami hal sama. Partai Golkar saya yakin juga menghadapi kegelian sama. Demikian pula Gerindra dan sebagainya. Sepertinya kita sudah terjebak pada suatu lingkaran setan tentang politik elektoral ini. Politik elektoral yang kemudian menyandera kita. Sehingga akhirnya segala logika tentang jalannya bangsa ini, itu semua logika elektoral. Yang mau campur tangan ke NU pun itu pasti logikanya elektoral. Kalau kita bisa menempatkan ketua umum di NU, nanti kira-kira pemilu 2029 kita akan mendapatkan dukungan yang kuat dari NU. Kira-kira juga dukungan elektoral. Jadi kita juga capek Pak yang di partai ini. Bukan berarti kita tidak capek. Maka saya lebih memilih melakukan pelembagaan partai. Saya nggak bisa rangkap jabatan. Saya nggak bisa menjadi anggota DPR. Saya nggak bisa menjadi menteri. Tugas saya cukup satu, yaitu melembagakan partai untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran Bu Mega, Bung Karno dan Bu Mega. Nah di NU menurut saya hal yang paling krusial saat ini juga bagaimana kita dipimpin oleh ide falsafah tentang kelahiran NU dan semua berpikir tentang bagaimana NU ini lebih terlembaga sehingga fungsi-fungsi dari NU sebagaimana dirancang oleh para pendirinya itu dapat berjalan dengan baik jauh dari vested of interest dari orang per orang yang mencoba menggunakan NU sebagai suatu kendaraan bagi kepentingan-kepentingannya. Kalau kepentingannya untuk kepentingan kemaslahatan umat nggak apa-apa. Tapi kalau kepentingan-kepentingan itu ternyata adalah ada suatu agenda-agenda setting dari kekuasaan di luarnya, dan kemudian menyebabkan NU bergeser dari seluruh falsafah kelahirannya, itu yang PDI Perjuangan juga ikut prihatin. Maka kami akan bersama-sama menjadi suatu mitra yang baik. Kami siap berbagi pengalaman untuk lebih menjelaskan bagaimana langkah-langkah pelembagaan organisasi itu dilakukan. Karena dari temuan penelitian kami, seorang pemimpin organisasi apapun itu, mau pemimpin partai politik, pemimpin negara, pemimpin organisasi keagamaan sekalipun, itu hanya mampu membangun ketahanan organisasinya apabila pemimpin itu melakukan pelembagaan agar fungsi-fungsi organisasi itu dapat berjalan dengan sempurna. Dan di dalam pelembagaan itu antara seorang pemimpin dan nilai-nilai yang melatar belakangi organisasi itu, yang kemudian menjadi core ideologi dari organisasi itu, ternyata penelitian kami menunjukkan bahwa ideologi itulah jauh lebih penting. Falsafah pendirian NU itu jauh lebih penting.
sejarah dari pendirian NU itulah yang jauh lebih penting sebelum kita berbicara tentang siapa yang akan memimpin NU ke depan. Bagaimana cara memilih pemimpin NU ke depan. Itu urusan nomor 2 dulu Mas. Nomor pertama adalah menemukan dulu seluruh hakikat dari pendirian NU. Itu kalau belajar juga dari pengalaman kami sebagai partai yang memang sudah mengalami pasang naik dan pasang turunnya di dalam kehidupan politik di negara ini. Saya siap berdiskusi, ini hanya sebagai suatu pengantar untuk menunjukkan bahwa NU dan PD Perjuangan secara ideologi dan historis kita disatukan oleh tugas sejarah yang sama dan juga tanggung jawab masa depan yang sama juga. Terima kasih. Ini luar biasa. Mas Hasto memaparkan tentang relasi NU dengan PNI, dengan PDIP. Kalau kita coba baca sejarah Muktamar NU, 5 April sebelum Indonesia merdeka, itu Muktamar NU sudah memutuskan bahwa Presiden Indonesia datang juga di era itu kan terjadi perubahan teritorial yang menggila di Timur Tengah dan di seantero bekas kekuasaan Turki. Perubahan teritorial itu menyebabkan munculnya negara-negara baru, munculnya pemerintahan-pemerintahan baru, dan bahkan muncul faham keagamaan baru. Kiai-kiai yang tengah berada di Mekah maupun yang sudah pulang ke Nusantara itu memiliki 2 kegelisahan. Kegelisahan pertama, jangan sampai nilai-nilai spiritual yang dikembangkan di Timur Tengah itu memasuki wilayah Indonesia dan lalu mendistorsi nilai-nilai keislaman yang sudah beradaptasi nilai lokal di Indonesia. Yang kedua, jangan sampai Turki Spring di sana itu juga menghancurkan Nusantara. Dalam konteks jangan sampai menghancurkan kenusantaraan itu, muncullah istilah cinta tanah air, bagian daripada iman. Nah, bertemulah ide ini antara para kiai dengan Bung Karno. Jadi sebenarnya saudara juga kita sama PDIP gitu kan. Saudara tua. Saudara tua. Oleh karena itu dalam rangka menjalin saudara tua, di sini ada itu Mas Syahid itu. Nah itu ini imam besar. Tapi besarnya besar juga ya, imam besar At-Taufik. Gitu. Punya cerita Mas, dulu waktu awal-awal jadi imam di sana merasa gampang. Yang diimami ini PDIP semua, salah-salah dikit juga nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, kan begitu. Tahu-tahu satu hari katanya dia lagi mimpin tahlil,
Ada orang pakai pakaian PDIP, nggak disangka. Fasih sekali bacaannya. Hafal semua tuh ayat-ayat kuri segala macam. Ini, wah ternyata banyak juga yang bisa. Jadi tambah hati-hati dia sekarang kalau jadi. Wah, takut. Gitu. Caduki tolong dipimpin Caduki diskusinya.